Breaking News Kompas Pemburu Keadilan. Hak jawab Kades Malambigu, Amran Yokeng, atas dugaan kewenangannya yang dipertanyakan. Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kepala Desa Malambigu, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli, Amran Yokeng, menyampaikan hak jawabnya atas pemberitaan yang sempat menyorot dirinya terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan. Beberapa masalah yang dilansir media ini beberapa waktu lalu antara lain soal motor Vision milik desa yang dituduhkan kepadanya telah digelapkan atau dijual. Padahal, menurut Amran, motor tersebut hanya disimpan di rumah karena sudah tidak layak pakai. Dengan niat baik, motor itu kemudian diperbaiki oleh anaknya dan digunakan untuk ke kebun. Karena jarak kebun cukup jauh hingga ke kecamatan lain, motor itu kembali rusak di tengah jalan dan dibawa ke bengkel. Namun perbaikannya agak lama karena harus menunggu uang untuk menebus dari bengkel. Akibat lamanya proses itu, masyarakat sempat menduga macam-macam karena motor tersebut tak terlihat. Alhamdulillah, motor yang sudah berkali-kali jebol itu kini sudah diambil dari bengkel, ungkap Amran. Begitupun soal pekerjaan tanggul sungai, menurut Amran, pekerjaan tersebut telah selesai 100%. Namun, setelah pekerjaan rampung, turun hujan. Meskipun banjirnya tidak besar, karena tanggul baru selesai diplester, sebagian plesternya terkikis air. Amran menjelaskan, untuk kedalaman tanggul ke tanah itu 50 cm, tidak ada masalah dan tetap kokoh karena di dalamnya terpasang batu besar. Ia juga menegaskan bahwa pekerjaan itu dilaksanakan sesuai gambar dan RAB. Masa kerja proyek juga masih dalam rentang 90 hari, sehingga masih ada waktu untuk pemeliharaan, perbaikan, dan pembenahan. Terkait rabat beton jalan menuju ke kantong produksi, Amran menjelaskan bahwa itu merupakan penambahan dari jalan lama yang sudah ada sebelum dirinya menjabat. Itu bukan jalan wisata, melainkan akses masyarakat Malambigu untuk mengambil tanah liat guna pembuatan kerajinan keraba, ujarnya. Amran juga menyampaikan harapan kepada para jurnalis dan lembaga pengawasan independen lainnya agar tetap mengedepankan prinsip konfirmasi sebelum mempublikasikan berita. Saya sangat terbuka dan berterima kasih atas kritik dan masukan. Tapi kalau ada hal yang tidak jelas di desa, apalagi menyangkut kewenangan saya sebagai kepala desa, tolonglah dikonfirmasi dulu sebelum diberitakan, ucapnya. Menurutnya, pemberitaan yang bersifat politis bisa merusak reputasinya yang selama ini dijaga dengan niat baik demi kenyamanan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada aturan BPD memiliki kendaraan dinas, namun hal itu merupakan kebijakan pemerintah desa untuk meminjamkan kendaraan dalam batas waktu 1 minggu, sesuai penyampaian dari inspektorat. Sekali lagi, saya berharap agar hal-hal pribadi atau yang belum jelas kebenarannya tidak dijadikan alat pembunuhan karakter. Jika ada yang berniat menjadi pemimpin di desa ini, alhamdulillah. Mari kita bersama-sama mencari simpati masyarakat dengan berbuat kebaikan tanpa melukai dan tanpa kebohongan, tegas Amran. Lebih lanjut, ia juga mengungkap adanya laporan dari masyarakat mengenai seorang oknum berinisial H yang mengaku sebagai wartawan, bahkan tak segan-segan meminta uang kepada aparat desa dengan alasan membantu urusan masyarakat desa tetangga. Ternyata semua itu hanya kebohongan, ungkap Amran. Meski demikian, dirinya tetap menjunjung tinggi adab dan etika sebagai orang beragama. Saya memilih bersabar dan melihat perkembangan ke depan seperti apa keinginan masyarakat terhadap tindakan oknum tersebut. Yang jelas, hal seperti ini harus dipantau dan diwaspadai agar tidak menimbulkan kekecewaan di masyarakat, pungkasnya. Demikian Breaking News Kompas Pemburu Keadilan. Terus ikuti perkembangan informasi terkini dan fakta di balik setiap peristiwa hanya di channel Kompas Pemburu Keadilan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari Breaking News Kompas Pemburu Keadilan. Tim Kompas Pemburu Keadilan Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan.